begitu mendengar kabar aku akan bercerai, ibu mertuaku langsung mengadakan pesta. Beliau tertawa puas, akhirnya berhasil mengusirku pergi. Aku hanya mengirim satu pesan singkat, beliau sangat yakin bisa menanggung akibatnya. Begitu mendengar kabar aku akan bercerai, ibu mertuaku langsung mengadakan pesta mewah, mengumpulkan semua emas, permata, dan kain sutra terbaiknya untuk dipamerkan. Tapi beliau tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan satu pesan dariku, seluruh kerajaan bisnis bernilai miliaran rupiah dan kesombongan ibu dan anak itu akan runtuh hanya dalam beberapa bulan. Namaku Anjani, setelah menjalani lebih dari separuh hidupku, melewati segala pasang surut, akhirnya aku memahami nasihat kedua orang tuaku. Nasib seorang wanita memang sebagian bergantung pada suaminya. Tapi mungkin itu belum cukup. Kebahagiaan seorang wanita setelah menikah juga sangat bergantung pada perlakuan dari seluruh keluarga suaminya. Mengingat masa muda dulu, saat aku dan Bagas masih menjadi mahasiswa miskin yang penuh cita-cita, hatiku tak bisa menahan rasa pahit yang menyiksa. Aku dan Bagas bertemu di sebuah rumah kos sederhana yang tersembunyi di gang sempit di kawasan Cikadas, Bandung. Aku adalah perantau dari Madiun yang datang ke Bandung untuk menuntut ilmu. Keluargaku bekerja keras di sawah. Meski miskin, orang tuaku selalu mengajarkan anak-anaknya untuk hidup baik, sabar, dan menyayangi sesama. Bagas berbeda. Ia lahir di Bandung, tapi keluarganya tidak lebih kaya dariku. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Ibunya, Ibu Hartati, harus bekerja serabutan seorang diri untuk membesarkannya. Cinta kami bersemi di depan semangkuk mie instan yang kami bagi berdua di akhir bulan, saat uang saku kami hampir habis setelah berkeliling di jalanan kota yang rindang dengan sepeda. Saat itu, Bagas adalah pria yang lembut, pekerja keras, dan selalu menjanjikan masa depan cerah di mana ia akan melindungiku seumur hidup. Kami menikah dengan restu teman-teman dan kedua keluarga. Pernikahan kami sederhana, dengan hidangan seadanya. Selama beberapa tahun pertama, kami berdua bekerja sebagai pegawai, menabung setiap rupiah. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta, sementara Bagas menjadi manajer di sebuah jaringan restoran. Berkat kecerdasan dan kelincahannya, Bagas belajar banyak seluk-beluk bisnis di industri kuliner. Suatu malam saat hujan, ketika kami sedang menikmati makan malam sederhana dengan tahu rebus dan tumis kangkung, Bagas meraih tanganku, matanya memancarkan hasrat yang membara. Dia berkata, "Anjani, kita tidak bisa selamanya jadi pegawai. Aku ingin membuka restoran masakan khas daerah. Aku sudah menemukan lokasi yang sangat bagus di kawasan Dago. Di sana padat penduduk, banyak perkantoran. Kalau kita bisa menyajikan makanan enak, pasti akan sukses besar. Kamu dukung aku, ya?" Mendengar ucapan suamiku, aku merasa senang sekaligus cemas. Senang karena pria yang kucintai punya ambisi untuk maju, ingin menjadi kaya agar istri dan anaknya tidak lagi hidup susah, tapi aku cemas karena modal yang dibutuhkan untuk membuka restoran berskala besar tidaklah sedikit. Bagas berkata, ia akan memakai seluruh tabungan yang kami kumpulkan bertahun-tahun, sekaligus menggadaikan sertifikat hak milik, SHM, rumah sederhana peninggalan almarhum ayahnya yang kini ditinggali Ibu Hartati, ditambah lagi dengan pinjaman dari kerabat dan teman. Awalnya Ibu Hartati menentang keras. Beliau menangis terseduh-seduh, takut jika bisnis putranya gagal, mereka akan kehilangan tempat tinggal. Namun berkat bujukan gigi Bagas serta jaminan dan dorongan dariku, akhirnya beliau luluh dan mengangguk setuju. Aku menaruh kepercayaan penuh pada suamiku. Aku yakin dengan pengalamannya dan kerja kerasku, kami akan mampu melewati semua kesulitan. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian perjuangan kami berdua, mulai dari mengurus surat izin, mencari kontraktor, mendesain interior, hingga belusukan ke pasar-pasar induk untuk mencari pemasok bahan makanan segar dengan harga terjangkau. Aku masih ingat betul sore-sore sepulang kerja tanpa sempat berganti pakaian kantor, aku langsung memacu motorku ke lokasi proyek restoran. Aku menyingsingkan lengan baju, membersihkan sisa material bangunan, ikut mengecat dinding, bahkan membantu tukang mengaduk semen.
Debu menempel di rambut, keringat membasahi punggung. Tapi bibirku selalu tersenyum. Restoran itu kami beri nama warisan rasa dengan konsep pedesaan yang sederhana dan menyajikan masakan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Di hari pembukaan, melihat bangunan yang megah dengan lampu hias yang menerangi salah satu sudut jalan di Dago, hatiku diliputi rasa bangga yang tak terlukiskan. Bagas dalam setelan jas yang necis berdiri menyambut tamu dengan senyum merekah. Aku berdiri sedikit di belakang, diam-diam mengamati suamiku seraya berdoa agar bisnis kami berjalan lancar. Saat itu aku naif berpikir bahwa selama suami istri saya sekata, lautan pun bisa dikeringkan, tapi hidup tidak selamanya bertabur bunga, dan duri-duri di depan mata barulah ujian paling kejam bagi pernikahan yang selalu kujaga ini. Kenyataan pahit menghantam kami di bulan pertama restoran beroperasi. Tidak seperti skenario indah yang digambarkan Bagas, bisnis restoran ternyata jauh lebih keras dari yang kami bayangkan. Meskipun saat pembukaan tamu membeludak berkat dukungan teman-teman, hari-hari berikutnya jumlah pengunjung terus menyusut. Kawasan Dago memang lahan emas, tapi juga medan perang yang brutal bagi industri kuliner. Restoran-restoran baru bermunculan seperti jamur di musim hujan, bersaing ketat dalam hal harga, kualitas pelayanan, dan suasana. Meskipun Bagas berpengalaman sebagai manajer, ia kurang memiliki kemampuan manajemen secara menyeluruh. Ia menyerahkan urusan dapur sepenuhnya kepada kepala koki yang digajinya mahal tanpa mengontrol jumlah bahan baku yang dibeli dan dijual. Akibatnya, setiap hari banyak sekali makanan sisa yang basi dan harus dibuang. Para pelayan yang malas sering berkumpul untuk bermain ponsel dan tidak ramah menyambut tamu. Pelanggan mengeluh makanan lama diantar, rasanya tidak enak, dan harganya lebih mahal dari standar sekitar. Kabar buruk menyebar cepat. Restoran seluas ratusan meter persegi itu setiap malam hanya diisi segelintir meja. Melihat deretan meja kosong dan lampu yang temaram, hatiku terasa panas seperti terbakar. Biaya sewa tempat mencapai puluhan juta rupiah per bulan, gaji karyawan, tagihan listrik dan air, serta cicilan bunga bank yang terus mengejar setiap jatuh tempo membuat Bagas benar-benar terpuruk. Di rumah, senyum cerahnya hilang, digantikan oleh helaan napas panjang dan asbak yang penuh dengan puntung rokok. Ia menjadi mudah marah. Setiap kali aku atau ibunya menyinggung soal uang, ia langsung membanting pintu kamar dan mengurung diri. Melihat suamiku yang semakin kurus dan tak terurus karena tekanan, hatiku hancur. Aset kami, jerih payah kami kini berada di ambang kehancuran. Setiap malam aku tidak bisa tidur, terus memikirkan jalan keluar. Pekerjaan administrasiku memang stabil, tapi gajinya yang pas-pasan tidak ada artinya dibandingkan utang besar yang menumpuk. Jika kondisi restoran terus seperti ini, kami akan segera bangkrut dan SHM rumah Ibu Hartati akan disita bank. Akhirnya, aku membuat keputusan nekat, mengajukan surat pengunduran diri untuk membantu suami di restoran. Ketika aku menyampaikan kabar ini, Bagas menatapku dengan kaget dan ragu. Ia takut aku akan kelelahan, takut kehilangan satu-satunya sumber penghasilan tetap keluarga saat itu. Tapi aku menggenggam erat tangannya, menatap matanya dalam-dalam dan berkata, suami istri saya sekata, lautan pun bisa dikeringkan. Kita tidak bisa hanya duduk diam melihat jerih payah kita hancur, aku akan ikut mengelola bersamamu. Kita mulai lagi dari awal. Di hari pertama aku resmi mengambil alih restoran, aku terkejut melihat kekacauan yang ditinggalkan suamiku. Pembukuan berantakan, stok bahan baku tidak teratur, dan karyawan sangat tidak disiplin. Aku memulai dari hal-hal terkecil. Untuk menghemat biaya, aku memberhentikan karyawan yang malas dan hanya mempertahankan beberapa yang cekatan. Aku sendiri yang memegang sapu, membersihkan setiap sudut restoran, mengelap setiap meja kaca hingga berkilau tanpa noda. Ketika pengunjung mulai sedikit ramai dan karyawan kewalahan, aku juga merangkap sebagai pelayan. Aku mengantar nampan-nampan makanan yang berat, membersihkan tumpukan piring kotor yang berminyak. Tanganku yang terbiasa mengetik di keyboard kini menjadi kasar dan perih karena sabun cuci piring dan air panas.
Ada kalanya tukang cuci piring izin sakit. Aku sendirian berjibaku dengan gunungan piring kotor dari sore hingga pukul 2 dini hari. Punggungku sakit luar biasa seolah mau patah. Kakiku bengkak hingga tak sanggup berdiri. Tapi setiap kali teringat utang dan wajah lesu suamiku, aku kembali menguatkan diri, berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus lebih berusaha. Sadar bahwa akar masalahnya ada di operasional, aku mulai menata ulang seluruh alur kerja restoran. Hal pertama yang kulakukan adalah memperketat manajemen dapur. Aku tidak segan berdiri seharian di dapur, mengamati cara kerja kepala koki dan para asistennya. Aku mencatat dengan teliti takaran setiap masakan dan meminta kepala koki menyusun menu harian yang jelas untuk menghindari pemborosan bahan baku. Makanan yang dikeluhkan pelanggan, aku tegas meminta koki untuk menyesuaikan bumbunya, atau dengan berani menghapusnya dari menu dan menggantinya dengan hidangan baru yang lebih istimewa. Untuk mendapatkan bahan baku segar dengan harga termurah, aku mengubah total rutinitasku. Tepat pukul 3 pagi setiap hari, saat seluruh kota masih terlelap, aku sudah mengenakan jas hujan, mengendarai motorku menuju pasar induk Caringin, suara bising truk pengangkut barang, dan teriakan tawar-menawar para pedagang menjadi musik yang akrab di telingaku. Aku sendiri yang memilih setiap ikat sayuran segar, setiap ikan yang masih hidup, dan setiap potong daging yang baru disembelih. Ketelitian dan keketatanku dalam memilih bahan baku berhasil meningkatkan kualitas masakan secara signifikan, sekaligus menghemat biaya dalam jumlah besar. Selain itu, aku fokus melatih kembali para pelayan. Aku mengajari mereka cara tersenyum menyambut tamu dari pintu masuk, cara merekomendasikan menu dengan cerdas, dan cara menangani keluhan pelanggan dengan lembut dan sopan. Membuat tamu senang saat datang dan puas saat pulang adalah standar utama yang kutetapkan. Aku sendiri selalu siaga di area restoran, mengamati setiap meja. Jika ada meja yang kekurangan sambal, aku segera mengantarkannya. Jika ada pelanggan yang tampak tidak puas, aku langsung menghampiri, meminta maaf, dan proaktif memberikan hidangan penutup gratis atau diskon pada tagihan. Ketulusan, perhatian, dan kepiawaianku dalam berkomunikasi perlahan-lahan berhasil menaklukkan hati pelanggan yang paling sulit sekalipun. Kabar baik menyebar dari mulut ke mulut. Dari acara makan keluarga kecil, restoran kami mulai menerima pesanan catering besar dari perusahaan-perusahaan di sekitar. Pelanggan setia semakin banyak, dan pada akhir pekan restoran selalu penuh sesak, bahkan ada pelanggan yang harus rela mengantre. Melihat keramaian itu, mendengar gelak tawa dan denting piring, barulah aku bisa bernapas lega. Omzet restoran meroket hingga miliaran rupiah per bulan. Hanya dalam 2 tahun, kami tidak hanya melunasi semua utang bank dan kerabat, tetapi juga berhasil membeli mobil dan memiliki tabungan yang cukup besar. Semua orang memuji pencapaian kami. Kemanapun ia pergi, Bagas selalu dengan bangga memperkenalkan diri sebagai pemilik restoran besar. Namun sedikit yang tahu bahwa di balik kemewahan itu, di balik kesuksesan warisan rasa, 80% diantaranya adalah hasil dari keringat, air mata, tangan yang kasar, dan pengorbanan tanpa pamrih dari seorang istri sepertiku. Aku tidak pernah menuntut pengakuan. Aku hanya berharap keluarga kami damai dan suami istri rukun. Itu sudah cukup bagiku. Tepat di puncak kesuksesan restoran, aku mengetahui bahwa aku hamil anak pertama kami. Tak perlu ditanya betapa bahagianya aku. Setelah melewati begitu banyak badai, akhirnya keluarga kecil kami akan segera menyambut kehadiran seorang malaikat kecil. Aku membayangkan dengan kondisi ekonomi yang sudah mapan, aku akan bisa beristirahat dan menikmati masa kehamilan seperti perempuan lain. Tapi roda pekerjaan tidak memberiku kesempatan untuk berhenti. Bagas sudah terbiasa bergantung padaku dalam urusan manajemen, semua keputusan besar dan kecil, dari mengatur jadwal staf, menyusun menu catering, hingga menangani keluhan, semua ia serahkan padaku. Dengan perut yang semakin membesar, aku tetap berada di restoran dari pagi buta hingga larut malam. Hanya ketika kontraksi hebat datang, barulah aku rela melepaskan buku catatan untuk pergi ke rumah sakit. Belum genap masa nifas berakhir,
panggilan pekerjaan sudah kembali terdengar. Tanpa tangan dinginku, restoran mulai menunjukkan celah. Karyawan kembali lalai. Dapur membuat kesalahan takaran, pelanggan mengeluh karena pelayanan lambat. Khawatir jerih payah bertahun-tahun akan runtuh, aku menguatkan diri. Dengan menggendong bayi mungilku di punggung, aku kembali bekerja. Pemandangan seorang pemilik restoran berpakaian sederhana, bercucuran keringat dengan bayi merah di punggungnya yang hilir mudik di antara meja-meja menjadi pemandangan yang akrab bagi banyak pelanggan saat itu. Satu tangan memegang walkie-talkie untuk mengatur staf, tangan lainnya menimang anakku saat ia rewel karena kebisingan. Air susuku seringkali merembes membasahi baju, dada terasa nyeri, tapi aku tetap harus tersenyum menyapa pelanggan. Di waktu senggang yang langka, aku menyelinap ke sudut gudang, memompa ASI untuk anakku sambil memeriksa buku-buku catatan pemasukan dan pengeluaran harian. Kelelahan fisik ini membuatku tampak lebih tua dan kuyu dibandingkan perempuan seusiaku. Namun, kepenatan di restoran bukanlah segalanya. Mimpi buruk yang sesungguhnya bagiku bernama tanggung jawab sebagai menantu. Di luar, aku bisa menjadi seorang direktur yang mengatur puluhan karyawan. Tapi begitu melangkahkan kaki ke rumah, aku segera berubah menjadi pembantu tanpa bayaran yang melayani keluarga suami. Ibu Hartati, ibu mertuaku, adalah seorang perempuan yang sangat memegang teguh adat kuno dan sangat keras terhadap menantunya. Baginya, urusan dapur, bersih-bersih rumah, dan menyiapkan sesaji untuk acara keluarga adalah kodrat perempuan yang tidak boleh diabaikan. Sesibuk apapun pekerjaan di luar, setiap kali ada acara hajatan atau hari besar, Ibu Hartati selalu menuntutku untuk pergi ke pasar, menyusun menu, dan memasak semua hidangan. Meskipun restoran memiliki koki profesional, dan aku menawarkan untuk memesan makanan dari sana agar lebih praktis, beliau langsung memarahiku habis-habisan. Beliau bilang masakan restoran adalah makanan pabrikan yang tidak dibuat dengan hati. Untuk menghormati leluhur, menantu harus memasak dengan tangannya sendiri agar baktinya sempurna. Jadilah pada hari-hari itu aku harus bangun sebelum ayam berkokok, bergegas ke pasar membeli ayam, bahan untuk nasi tumpeng, dan aneka lauk lainnya. Setelah selesai memasak dan menatanya dengan indah di meja saji, menunggu semua orang makan hingga kenyang, aku kemudian harus membereskan tumpukan piring kotor sendirian. Punggungku pegal linu, kedua kakiku rasanya mau copot. Tapi jika aku mengeluh sedikit saja, Ibu Hartati akan mencibirku malas. Baru masak segitu saja sudah mengeluh. Harus mencari nafkah di luar sekaligus memikul tanggung jawab sebagai menantu di rumah. Aku seperti lilin yang dibakar dari kedua ujungnya, perlahan-lahan terkikis oleh waktu. Pengorbananku yang tanpa suara bukan hanya tidak dihargai oleh ibu mertuaku, tetapi justru menjadi duri dalam daging baginya. Sejak restoran sukses dan uang mengalir deras, kepribadian Ibu Hartati berubah drastis. Dari seorang perempuan pekerja keras yang sederhana, kini ia selalu mengenakan pakaian sutra mewah. Lehernya dihiasi kalung emas yang menyilaukan, dan jarinya berhiaskan cincin berlian. Ia sering berkumpul dengan teman-temannya, bergabung dengan klub-klub sosialita hanya untuk memamerkan kekayaan dan kesuksesan putra kesayangannya. Di mata Ibu Hartati, kesuksesan restoran sepenuhnya berkat bakat luar biasa dan takdir kaya raya Bagas. Beliau mengabaikan semua keringat dan air mata yang telah kutumpahkan. Bahkan beliau mulai memandang status sosial secara ekstrem. Beliau memandang rendah latar belakangku yang dari desa, meremehkan keluargaku di kampung. Setiap kali kerabat dari kampung datang membawakan hasil bumi seperti beras atau sayuran, bukannya berterima kasih, beliau malah mencibir, mengatakan barang dari desa itu jorok, lalu memberikannya kepada asisten rumah tangga atau membuangnya langsung ke tempat sampah di depanku. Beliau sering menyebarkan gosip kepada tetangga bahwa aku adalah gadis beruntung, ketiban durian runtuh dari keluarga miskin yang berhasil menikahi putranya yang seorang direktur kaya. Beliau menuduhku menikahi Bagas hanya karena ingin mengubah nasib, bukan karena cinta. Kata-kata pedas itu menyebar dari mulut ke mulut sampai ke telingaku seperti pisau yang mengiris-iris hatiku, hal yang paling membuat Ibu Hartati gerah.
adalah posisiku di kasir, mengelola keuangan restoran. Beliau selalu beranggapan bahwa perempuan dari kalangan bawah dengan pendidikan pas-pasan tidak pantas memegang kendali keuangan keluarga. Berkali-kali beliau mencari gara-gara, menyindirku di depan pelanggan dan karyawan sengaja untuk merusak reputasiku. Suatu kali saat jam istirahat makan siang, aku sedang sibuk membayar tagihan kepada pemasok. Ibu Hartati dengan pakaian mentereng masuk ke restoran. Beliau langsung menuju kasir dan dengan angkuh bertanya, "Bagaimana pendapatan bulan ini? Kenapa Bagas cuma memberiku beberapa puluh juta untuk uang jajan? Jangan-jangan kamu diam-diam mengirim uang ke orang tuamu di kampung, ya?" Aku terdiam membeku. Wajahku memerah karena malu. Di sekeliling kami, beberapa karyawan saling pandang dan pelanggan di meja terdekat menoleh dengan penasaran. Aku berusaha menahan amarah, menjaga suaraku tetap tenang agar tidak membuat keributan. Bu, semua pemasukan dan pengeluaran sudah Anjani catat dengan rapi di buku, dan setiap bulan selalu dilaporkan dengan jelas kepada Mas Bagas. Orang tua Anjani di kampung punya uang pensiun sendiri, tidak pernah merepotkan anak-anaknya. Mendengar jawabanku, Ibu Hartati melotot, menunjuk lurus ke wajahku dan berteriak, "Oh, sekarang kamu sudah berani pegang uang? Jadi kamu berani melawanku, ya? Aku beritahu kamu, restoran ini milik anakku. Uang ini adalah hasil keringatnya. Kamu itu cuma benalu, cuma jadi beban. Tanpa kamu, Bagas sudah lama menikah dengan anak orang kaya. Kariernya pasti sudah 100 kali lebih maju, tidak mandek di warung nasi seperti ini." Setiap kata yang diucapkannya bagai sember air es yang disiramkan ke wajahku, meniadakan semua kerja kerasku selama ini. Aku menggigit bibirku hingga hampir berdarah. Air mata sudah dipelupuk, tapi harus kutelan kembali. Aku menoleh ke sekeliling, mencari secercah pembelaan dari mata suamiku yang paling kucintai. Tapi Bagas, yang berdiri tidak jauh dari sana, justru menghindari tatapanku. Ia hanya diam-diam berbalik dan masuk ke dapur, membiarkan istrinya yang malang ini sendirian menghadapi hinaan dari ibunya sendiri. Perasaan sepi dan sesak memenuhi dadaku, menandakan retakan yang tak mungkin lagi diperbaiki dalam pernikahan yang penuh air mata ini. Cinta masa-masa sulit kami telah mati, terkubur di bawah tumpukan uang dan penghinaan yang kejam. Kembali ke kamar setelah hari yang panjang berjibaku di restoran dan menahan hinaan pedas dari ibu mertua, tubuhku terasa remuk redam. Anakku tertidur pulas di boks bayi. Cahaya temaram dari lampu tidur menyoroti wajah mungilnya yang polos, sekaligus menampakkan kerutan-kerutan kelelahan yang mulai membekas di sudut mataku. Aku duduk termenung di tepi ranjang, memijat kakiku yang bengkak. Hatiku berat oleh beban yang tak tahu harus kuceritakan pada siapa. Pintu kamar terbuka, Bagas masuk dengan bau alkohol yang menyengat. Hari ini restoran ramai, ia lagi-lagi harus menjamu beberapa rekan bisnis hingga mabuk. Melihatku duduk di sana, ia tidak bertanya apa-apa, langsung menuju lemari untuk mengambil handuk dan pergi mandi. Perasaan sedih dan terluka membuncah. Dengan suara tercekat, aku memanggilnya. Aku menceritakan kejadian siang tadi di kasir, tentang kata-kata hinaan yang merendahkan martabatku yang dilontarkan ibunya di depan banyak orang. Aku mengharapkan pemahaman, sebuah pelukan, atau setidaknya janji bahwa ia akan berbicara dengan ibunya, agar tidak terlalu keras padaku. Namun, yang kudapat hanyalah wajah kesal Bagas. Ia melempar handuknya ke tempat tidur dengan kasar dan membentakku, mengatakan bahwa aku hanya bisa mengeluh sepanjang hari. Katanya, "Ibu sudah tua, sedikit cerewet itu wajar. Sebagai anak harusnya kamu bersabar, melawan ibu itu dosa." Ia menyalahkanku karena membesar-besarkan masalah sepele, membuatnya yang sudah pusing karena pekerjaan menjadi semakin lelah di rumah. Bagas bilang, "Kamu jangan mentang-mentang sudah menghasilkan uang lalu menjadi sombong. Apapun yang ibu katakan harus kamu turuti." Suamiku mengakhiri perdebatannya dengan sebuah kalimat menusuk, "Ibu cuma ada satu istri, kalau bukan kamu bisa cari yang lain. Mulai sekarang, jangan pernah lagi bersikap tidak sopan atau membantah ibu."
Setiap kata yang diucapkan Bagas dengan dingin memupuskan harapan terakhirku. Aku menatap nanar pria yang pernah berbagi suka dan duka denganku, yang pernah berbagi sebungkus mie instan di masa sulit. Kini ia telah berubah total menjadi seorang bos yang sombong dan anak mama yang pengecut, yang buta membela ibunya dengan menginjak-injak harga diri istrinya. Bagas takut menyakiti hati ibunya, takut dicap anak durhaka, sehingga ia rela menjadikan istrinya tameng bagi semua amarah tak beralasan Ibu Hartati. Malam itu, aku membalikkan badan menghadap dinding. Air mata membasahi bantal. Aku sadar, aku benar-benar sendirian di rumah yang telah kubangun dengan segenap jiwa. Dinding semen yang dingin terasa seolah perlahan runtuh menimpa impianku tentang keluarga bahagia. Aku ingin memberontak, menggendong anakku dan pergi saat itu juga. Tapi melihat buah hatiku yang mungil tertidur lelap, naluri seorang ibu menahanku. Aku menggigit bibir, menelan air mata pahit, dan berkata pada diri sendiri untuk bertahan sedikit lebih lama, menunggu anakku cukup besar. Kesabaranku bukan karena takut, tapi karena cinta tanpa batas untuk darah dagingku. Kesabaranku yang diam-diam justru dianggap sebagai kelemahan oleh Ibu Hartati. Sejak saat itu, beliau semakin menjadi-jadi dengan trik-trik penyiksaan yang tak terduga. Beliau tidak lagi memakiku di depan umum, melainkan beralih ke taktik menyabotase pekerjaanku di restoran. Beliau tahu persis bahwa jam makan siang dari pukul 11 hingga 1 siang adalah waktu tersibuk. Karyawan kantor berhamburan keluar dan staf, kami berlari pontang-panting melayani pesanan. Dan tepat di saat-saat genting itulah teleponku akan berdering tanpa henti. Saat kuangkat, suara melengking Ibu Hartati memerintahkanku untuk meninggalkan semua pekerjaan dan segera pulang. Alasan yang beliau berikan selalu sepele hingga konyol. Suatu hari katanya bola lampu di kamar mandi putus dan beliau takut terpeleset jika ke kamar mandi malam-malam, jadi aku harus segera pulang untuk menggantinya. Hari lain, beliau tiba-tiba ingin makan bubur ayam Mang Haji dari kedai terkenal di seberang kota dan menyuruhku membelikannya saat itu juga. Pernah juga beliau memanggilku pulang hanya untuk merebus seekor ayam dan membuat nasi tumpeng kecil untuk sesaji di hari pasaran Jawa. Padahal di rumah ada asisten rumah tangga. Beliau beralasan masakan aret tidak cocok di lidahnya dan menantu harus melakukannya sendiri agar leluhur berkenan. Aku mencoba menjelaskan dengan lembut, memohon agar beliau mengizinkanku menyelesaikan jam sibuk makan siang dulu, baru setelah itu pulang. Tapi Ibu Hartati tidak mau dengar. Beliau berteriak di telepon, memakiku sebagai menantu durhaka yang hanya peduli uang, dan menelantarkan ibu mertua yang sakit-sakitan di rumah. Beliau menutup telepon lalu segera menelepon Bagas, mengadu dengan bumbu-bumbu drama agar Bagas marah. Mendengar ibunya menangis, Bagas langsung berlari dari ruang kerjanya ke kasir. Tanpa peduli restoran sedang seramai apa atau aku sedang sibuk menghitung tagihan, ia merampas buku catatan dari tanganku, melotot, dan menyuruhku pulang saat itu juga untuk melayani ibunya. Aku mencoba menjelaskan bahwa staf sedang kewalahan dan jika aku pergi, siapa yang akan mengelola? Tapi ia menepisnya, menepuk dada dan berkata ia adalah direktur, ia yang akan mengurus semuanya, tugasku adalah berbakti pada keluarga. Dengan berat hati, aku melepaskan celemek, mengambil motor, dan pulang di tengah terik matahari. Sampai di rumah dengan keringat bercucuran, aku mengganti bola lampu, memasak ayam untuk ibu mertua. Selesai urusan, aku kembali ke restoran dan mendapati pemandangan yang kacau balau, meja-meja kotor belum dibereskan, karyawan bertengkar dengan pelanggan karena salah antar pesanan, pelanggan berteriak-teriak komplain, sementara Bagas hanya melipat tangan di belakang punggung, berjalan-jalan sebentar, lalu kabur ke ruangannya yang ber-AC. Lagi-lagi aku yang harus turun tangan, meminta maaf ke setiap meja, membungkuk memohon pengertian, lalu membereskan kekacauan itu. Sambil bekerja, hatiku terasa sesak. Aku tidak tahu lagi peranku ini apa, sebagai istri, manajer, atau boneka yang bisa mereka permainkan sesuka hati. Suatu hari Minggu di akhir bulan, restoran Warisan Rasa menerima 2 pesanan acara besar sekaligus,
ditambah dengan pengunjung akhir pekan yang membeludak. Seluruh karyawan dikerahkan bekerja tanpa henti. Sejak pagi buta, aku sudah sibuk di dapur, memastikan koki menyiapkan hidangan tepat waktu, lalu berlari ke depan untuk menyambut tamu. Kakiku pegal luar biasa, tenggorokanku kering karena terlalu banyak bicara. Di tengah ketegangan puncak, telepon di saku celemekku berdering lagi. Melihat nama ibu mertua di layar, jantungku berdebar kencang, firasatku mengatakan masalah besar akan datang. Benar saja, suara Ibu Hartati terdengar jelas. Beliau memberitahu bahwa siang ini ia mengundang teman-teman dari klub sosialitanya ke rumah. Beliau menuntutku untuk segera meninggalkan restoran, pergi ke pasar membeli hidangan laut segar, dan memasak jamuan 10 menu yang mewah untuk menjamu teman-temannya. Aku bagai disambar petir. Aku menjelaskan kondisi restoran yang sedang sangat kewalahan dan kekurangan orang. Dengan suara tercekat, aku memohon pengertiannya, menawarkan akan mengirim staf untuk mengantar hidangan terbaik dari restoran ke rumah, agar beliau bisa menjamu tamunya dengan layak, sementara aku tetap bisa mengawasi pekerjaan. Tapi Ibu Hartati langsung menghinaku dengan suara keras. Beliau bilang makanan restoran itu makanan murahan, kalau disajikan untuk tamu-tamunya, beliau akan malu. Beliau menyatakan dengan tegas, "Jika kamu tidak pulang untuk memasak, jangan harap bisa menginjakan kaki lagi di rumah itu." Bagas yang kebetulan lewat langsung merebut telepon. Ia ikut-ikutan ibunya memaksaku pulang. Katanya, teman-teman ibunya adalah orang-orang penting dan ibunya ingin pamer sebagai menantu. Aku harus menuruti kemauan orang tua, tidak ada pilihan lain. Aku terpaksa menyerahkan walkie-talkie kepada manajer pengganti, meminta maaf pada tamu yang mengantre, lalu bergegas mengambil keranjang belanja dan berjalan kaki ke pasar terdekat. Matahari terasa membakar kulit. Aku berlari ke sana kemari membeli udang, kepiting, cumi, dan aneka sayuran. Sambil menenteng kantong-kantong plastik yang berat, aku tiba di rumah dengan baju basah oleh keringat. Aku langsung masuk ke dapur yang sempit dan pengap, membersihkan ikan, udang, cumi, memotong sayuran. Suara pisau dan wajan beradu membuat telingaku berdengung, asap dari kompor membuat mataku perih, perutku keroncongan karena sejak pagi belum sempat makan, tapi tanganku harus terus bergerak cepat agar masakan siap tepat waktu. Setiap kali mengantar satu piring hidangan ke ruang tamu, aku harus membungkuk hormat menyapa setiap tamu, lalu bergegas kembali ke dapur. Aku seperti pesuruh rendahan di rumahku sendiri, menahan semua penghinaan demi menjaga muka ibu mertuaku. Saat sedang sibuk di dapur menyiapkan mangkuk sup terakhir, aku tiba-tiba berhenti. Dari ruang tamu terdengar gelak tawa riuh para perempuan itu. Suara Ibu Hartati terdengar paling keras, penuh dengan kebanggaan. Beliau sedang menyombongkan kesuksesan putranya, memamerkan restoran terbesar di kawasan itu. Salah seorang temannya menimpali, memuji Ibu Hartati beruntung punya putra hebat dan menantu yang cekatan mengurus bisnis. Bukannya bangga, Ibu Hartati justru mencibir. Dengan suara lantang, beliau menyatakan bahwa restoran itu dibangun seorang diri oleh putranya, modalnya pun dari rumah keluarga yang digadaikan. Sedangkan menantunya hanyalah perempuan tak berguna yang pura-pura membantu di restoran hanya untuk menguasai uang suaminya. Beliau bilang aku licik. Di luar tampak patuh, tapi di dalam selalu mencari cara untuk mengeruk harta dan mengirimkannya ke orang tua di kampung. Semakin lama, Ibu Hartati semakin bersemangat. Beliau mulai menjadikan orang tuaku sebagai bahan ejekan. Beliau tertawa terbahak-bahak sambil berkata, keluarganya itu orang kampung miskin, turun-temurun jadi petani, tidak pernah bisa mengangkat kepala. Orang tuanya tidak berpendidikan, membesarkan anak perempuan, tidak bisa memberikan mahar yang layak, menikahkan anak dengan tangan kosong, lalu menghasutnya untuk morotin suami demi membangun rumah di kampung. Beliau berkata sangat menyesal dulu karena kasihan pada putranya yang bucin, jadi terpaksa merestui pernikahan itu. Padahal perempuan sepertiku di luar sana banyak yang lebih baik. Setiap kata terdengar jelas di telingaku, tajam seperti pisau beracun, menusuk gendang telinga, dan langsung menembus jantungku.
Aku berdiri mematung. Seluruh tubuhku gemetar karena marah dan sakit hati. Sendok sup di tanganku bergetar hebat. Kuah panasnya tumpah ke punggung tanganku, tapi aku tidak merasakan sakit. Rasa sakit di hatiku saat ini ribuan kali lebih perih dari luka fisik. Mereka menghinaku, aku bisa menahannya demi anakku. Mereka memeras tenagaku, aku bisa pura-pura tidak tahu demi keutuhan rumah tangga. Tapi ketika mereka menyeret orang tuaku, sepasang petani jujur yang seumur hidupnya selalu berbuat baik, untuk dihina dan dijadikan bahan tertawaan, batas kesabaranku benar-benar habis. Orang tuaku harus berpuasa, menjual setiap karung gabah dan ikat sayur demi menyekolahkanku, dan tidak pernah meminta sepeser pun dari keluarga suamiku, tapi hari ini, martabat kedua orang tuaku diinjak-injak oleh ibu mertua yang gila hormat ini, bayangan ayahku yang bungkuk di bawah terik matahari saat panen dan ibuku yang tekun menjahitkan baju baru untukku saat lebaran melintas di benakku, gelas kesabaranku telah penuh dan tumpah, aku tidak bisa lagi memainkan peran sebagai menantu yang pasrah. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan dan kewarasanku untuk menghadapi badai ini, aku membanting sendok sup aluminium itu ke lantai keramik, suara logam yang kering dan memekakkan telinga memotong gelak tawa di ruang tamu. Suasana mendadak hening, perlahan, aku melepaskan celemek yang berbau minyak dan asap, merapikan rambutku yang berantakan, dan berjalan lurus menuju ruang tamu. Melihatku muncul dengan wajah dingin dan tatapan mata setajam pisau, senyum di bibir Ibu Hartati langsung lenyap. Teman-temannya saling berpandangan canggung, tidak ada yang berani bersuara. Ibu Hartati sepertinya merasakan ada yang aneh. Beliau berdeham mencoba mengembalikan wibawanya dan bertanya dengan ketus, "Jatuhin apa di dapur sampai ribut begitu? Sudah selesai siapkan makanan belum? Kenapa sudah naik ke sini?" Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku berdiri tegak, menatap lurus ke matanya dan dengan suara yang tenang namun tegas, aku berkata, "Saya minta maaf, ibu dan tante-tante sekalian, sudah mengganggu perbincangannya. Saya di dapur tadi mendengar semua yang ibu katakan tentang keluarga saya, tidak kurang satu kata pun." Aku mengingatkannya kembali saat restoran di ambang bangkrut dan SHM rumahnya nyaris disita bank. Akulah yang meninggalkan pekerjaan tetap, siang malam mencuci piring, dan melayani pelanggan untuk menyelamatkan bisnis putranya. Aku mengingatkannya pada malam-malam saat aku menggendong anak sambil memompa ASI di gudang, pada hari-hari di mana aku harus tetap berlari ke sana kemari demi mengisi perut seluruh keluarga ini. Mulut Ibu Hartati ternganga hendak membantah, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku menekankan setiap kata. Keluarga saya memang miskin harta, tapi tidak miskin harga diri. Orang tua saya tidak pernah mengajari saya untuk morotin siapapun, dan saya tidak pernah mengambil sepeser pun uang dari keluarga ini untuk dibawa pulang ke kampung. Dedikasi saya untuk restoran ini layak dihargai, bukan dihina dengan kejam seperti hari ini. Terakhir, aku menatap sekilas wajah-wajah kaku di sofa lalu kembali menatap Ibu Hartati. Dengan lantang aku berkata, "Kesabaran saya sudah habis. Jika ibu begitu merendahkan saya dan keluarga saya, maka saya kembalikan kemewahan ini kepada keluarga ibu. Saya akan bercerai dengan Mas Bagas. Mulai detik ini, saya bukan lagi menantu di rumah ini." Selesai berkata, aku berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Aku menarik koper dari atas lemari, memasukkan beberapa setel pakaian untukku dan anak. Aku tidak mengambil perhiasan mahal atau buku tabungan apapun, hanya barang-barang milikku. Aku menggendong anakku yang menatapku dengan bingung, lalu menyeret koper keluar. Melewati ruang tamu, aku melihat Ibu Hartati masih terpaku di kursinya, sementara teman-temannya pamit dengan canggung. Aku tidak peduli lagi. Aku mendorong pintu besi yang berat itu dan melangkah keluar ke bawah terik matahari. Angin meniup rambutku dan anehnya, hatiku terasa ringan. Sebuah taksi berhenti di depanku. Aku naik bersama anakku dan meminta sopir untuk langsung menuju rumah orang tuaku, meninggalkan 10 tahun masa mudaku yang penuh kepahitan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk memulai dari awal dengan kepala tegak. Taksi meninggalkan pusat kota yang penuh asap dan kebisingan,
melaju di jalan tol menuju kampung halamanku yang damai. Sambil memeluk erat anakku yang tertidur, aku menatap keluar jendela. Deretan pohon di pinggir jalan berlalu dengan cepat, seolah membawa serta 10 tahun masa mudaku yang penuh penderitaan di rumah itu. Tak ada lagi air mata. Hatiku terasa hampa, hanya ada ketenangan yang aneh. Mungkin ketika seseorang sudah merasakan puncak keputusasaan, yang tersisa hanyalah kelegaan. Taksi berhenti di depan rumah beratap genting merah yang kukenal. Ayah dan ibuku sedang menjemur gabah di halaman. Melihatku pulang membawa koper dan menggendong cucu di tengah hari bolong, mereka berlari menghampiri dengan panik. Ibuku segera mengambil alih cucunya, matanya penuh kekhawatiran. Ayahku tanpa bertanya apa-apa mengangkat koperku yang berat dan dengan suara berat namun hangat menyuruh kami masuk untuk membersihkan diri. Duduk di tengah ruang keluarga yang sederhana dan wangi jerami, di hadapan kami tersaji makan siang seadanya, hanya sepiring sayur lodeh dan ikan asin. Disinilah aku merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Dengan tenang, aku menceritakan semuanya kepada orang tuaku tanpa ada yang ditutupi. Aku menumpahkan semua rasa sakit hati dan hinaan kejam yang dilontarkan ibu mertuaku kepadaku dan kepada mereka. Mendengar ceritaku, mata ibuku memerah, ia menyeka air matanya dan memelukku erat, terisak sedih melihat nasib putrinya. Ayahku duduk diam, mengisap rokok kreteknya dalam-dalam. Asap putih mengepul, menyamarkan wajahnya yang penuh kerutan. Beliau tidak menyuruhku kembali, tidak juga memaki keluarga besanku. Beliau hanya menepuk pundakku dan berkata dengan tegas, "Keluarga kita memang tidak punya apa-apa, tapi untuk makan sehari-hari masih sanggup menanggungmu dan anakmu, tidak perlu hidup terhina seperti itu. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu." Kata-kata sederhana ayahku memberiku kekuatan luar biasa, menghapus sisa-sisa keraguan di hatiku. 2 hari setelah aku pergi, badai datang dari arah yang tak terduga. Suatu malam, layar ponselku menyala. Sebuah pesan masuk dari Sari, mantan kasir yang bekerja denganku sejak awal restoran berdiri. Sari adalah gadis yang jujur dan sangat menghormatiku. Pesannya panjang sekali, menceritakan kejadian-kejadian konyol yang terjadi di keluarga mantan suamiku. Sari bercerita, sore hari setelah aku pergi, Ibu Hartati bukannya menyesal atau khawatir, malah langsung mengenakan pakaian sutra terbaiknya dan pergi ke pasar. Beliau membeli lobster, kepiting Alaska, dan daging impor mahal. Beliau mengundang seluruh kerabat dari pihak suami dan teman-teman sosialitanya untuk makan besar di restoran warisan rasa. Di tengah pesta, dengan bangga beliau mengumumkan bahwa keluarganya telah berhasil mencabut duri dalam daging. Beliau tertawa puas, mengatakan akhirnya berhasil mengusir menantu kampungan dan miskin itu. Dengan begitu, jalan bagi Bagas untuk menikahi perempuan kaya yang sepadan akan terbuka lebar. Kata Sari, Bagas juga ada di sana, wajahnya merah karena mabuk. Ia membiarkan ibunya terus-menerus menjelek-jelekan mantan istrinya tanpa sepatah kata pun pembelaan. Seluruh karyawan restoran hanya bisa menggelengkan kepala, merasa iba padaku, tapi tak berani bersuara demi sesuap nasi. Membaca pesan Sari, bibirku menyunggingkan senyum tipis. Rasa jijikku mencapai puncaknya. Aku tidak menyangka ketidakpedulian dan keegoisan manusia bisa sampai sedemikian rupa. Mereka berpesta di atas kehancuran sebuah keluarga, di atas keringat dan air mata yang telah kutumpahkan untuk membangun semua itu. Hidangan mewah dan ucapan selamat palsu itu semuanya dibeli dengan masa muda dan harga diriku. Tapi aku tidak marah. Aku sadar ilusi kekuasaan dan uang telah membutakan mata mereka. Ibu Hartati berpikir uang datang dengan sendirinya, pelanggan datang begitu saja. Beliau sama sekali tidak tahu bahwa untuk menjalankan sebuah restoran besar dibutuhkan kepala yang dingin, hati yang panas, dan pengorbanan tanpa henti. Tanpa aku, kemewahan palsu itu akan segera runtuh. Dengan tenang, aku membuka kontak telepon dan mencari nomor Ibu Hartati. Jariku menari di atas layar, mengetik sebuah pesan singkat, bukan untuk marah, bukan untuk memakinya. Aku hanya ingin memberinya peringatan terakhir sebelum memutuskan semua hubungan. Pesan itu hanya berbunyi,
Ibu yakin bisa menanggung akibatnya. Setelah pesan terkirim, aku langsung memblokir nomor Ibu Hartati, nomor Bagas, dan semua kerabatnya yang suka ikut campur. Aku meletakkan ponselku dan bernapas lega. Mulai detik ini, aku menutup pintu masa lalu yang kelam. Aku akan menggunakan kemampuanku untuk membuktikan siapa sebenarnya yang menjadi beban bagi siapa. Badai di depan pasti akan berat, tapi aku siap menghadapinya dengan segenap keberanian seorang perempuan yang telah melewati banyak ujian. Bulan pertama di rumah orang tua adalah waktu yang sangat berharga untuk memulihkan energiku. Jauh dari tuntutan hajatan yang melelahkan dan hinaan ibu mertua, aku merasa seperti terlahir kembali. Setiap pagi aku bangun mendengar kicau burung, menghirup aroma bunga kopi yang wangi. Anakku juga menjadi lebih tenang, tidur nyenyak, setelah menyusu, tidak lagi sering kaget dan menangis seperti saat di rumah yang bising dan penuh tekanan. Orang tuaku merawat kami dengan sangat baik. Setiap sen hasil penjualan sayur dan telur mereka gunakan untuk membeli makanan bergizi untukku. Perlahan, kulitku kembali merona dan wajahku kembali segar. Tapi aku tahu aku tidak bisa selamanya bergantung pada orang tuaku yang sudah menua. Aku harus menjadi sandaran bagi mereka dan bagi anakku. Setiap malam setelah anakku tidur, aku membuka laptop dan mulai menyusun rencana masa depan. Aku punya pengalaman hampir 10 tahun di industri kuliner. Dari negosiasi harga, menyusun menu, melatih staf, hingga menangani krisis, semuanya sudah di luar kepala. Aku bukanlah ibu rumah tangga tak berguna seperti yang dikatakan ibu mertuaku. Aku adalah seorang manajer profesional. Dengan kesadaran itu, aku mulai memperbarui CV-ku, menjabarkan semua pencapaianku selama mengelola restoran warisan rasa. Aku mulai mencari lowongan pekerjaan untuk posisi manajerial tingkat atas. Suatu sore, mataku terpaku pada sebuah iklan lowongan yang sangat menarik. Dicari direktur operasional untuk sebuah kompleks restoran ekowisata besar yang akan segera dibuka. Yang lebih mengejutkan, lokasinya berada tepat di seberang jalan dari restoran warisan rasa. Sebuah ide cemerlang muncul di benakku. Ini bukan hanya peluang kerja dengan gaji fantastis, tapi juga langkah sempurna untuk membuktikan kemampuanku tepat di depan mata orang-orang yang telah menginjak-injakku. Aku pun mengirimkan lamaranku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat panggilan wawancara. Aku menitipkan anakku pada ibu, mengenakan setelan kerja terbaikku, dan berangkat ke Bandung. Wawancara diadakan di kantor pemilik modal, seorang pria paruh baya yang tenang namun sangat tajam. Ia memberiku serangkaian pertanyaan sulit tentang manajemen risiko, strategi menarik pelanggan di tengah ekonomi sulit, dan cara menangani mogok kerja koki. Tanpa gentar, aku menjawab semua pertanyaan dengan lancar berdasarkan pengalaman pahit yang telah kupelajari saat membangun warisan rasa. Melihat pemahamanku yang mendalam tentang selera pasar di kawasan itu, sang pemilik mengangguk kagum. Ia bertanya terus terang mengapa aku meninggalkan posisi yang sangat baik di restoran lama. Aku tidak menutupi, tapi juga tidak mengumbar masalah pribadi. Aku hanya tersenyum profesional dan menjawab, saya ingin mencari lingkungan yang lebih besar untuk menantang diri saya. Sebuah tempat di mana kontribusi saya dihargai secara adil berdasarkan angka dan fakta, bukan berdasarkan perasaan. Jawaban cerdas dan sikap percaya diriku berhasil meyakinkannya. Keesokan harinya, aku resmi diterima sebagai Direktur Operasional Restoran Ekologis Nuansa Alam, dengan gaji pokok puluhan juta ditambah bonus dari keuntungan bulanan. Memegang kontrak kerja di tangan, aku merasa langkah pertamaku untuk bangkit telah berhasil. Aku langsung bekerja dengan semangat 200%. Restoran Nuansa Alam 3 kali lebih besar dari warisan rasa, dengan konsep ruang hijau, kolam ikan koi, dan ruang-ruang VIP yang mewah. Aku membuat standar pelayanan baru, secara pribadi menyeleksi dan melatih setiap staf, menuntut mereka untuk hafal menu dan sopan dalam berkomunikasi. Aku bekerja sama dengan kepala koki baru, seorang profesional yang direkrut dari Hotel Bintang 5, untuk menciptakan menu yang memadukan masakan tradisional dengan sentuhan modern.
Aku mencurahkan seluruh jiwaku pada nuansa alam, menganggapnya sebagai anak keduaku. Melihat lampu-lampu nuansa alam yang gemerlap menerangi jalan, bahkan sinarnya sampai ke seberang ke arah restoran warisan rasa yang mulai tampak suram, aku berkata pada diriku sendiri, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Pembukaan restoran nuansa alam berlangsung sangat meriah. Berkat strategi promosi yang gencar, seperti diskon 20% di minggu pertama dan hidangan penutup gratis, pelanggan berdatangan tanpa henti. Di bawah kendaliku, semua departemen, dari parkir, resepsionis, hingga dapur, bekerja dengan sangat sinergis. Pelanggan disambut dengan senyum ramah, suasana sejuk dengan aroma serai, dan makanan yang disajikan dengan cepat, indah, serta lezat. Dalam waktu singkat, nuansa alam menjadi destinasi kuliner favorit baru bagi para pekerja kantor dan keluarga di kawasan itu. Sementara nuansa alam semakin sukses, di seberang jalan, restoran warisan rasa justru memasuki masa-masa paling kelam. Tanpa sentuhan tanganku, kelemahan fatal dalam cara manajemen Bagas mulai terlihat jelas. Bagas yang terbiasa hanya menunjuk-nunjuk, kini kelabakan saat harus mengurus semuanya sendiri. Hal pertama yang ia rusak adalah pasokan bahan baku. Dulu aku yang langsung ke pasar induk dini hari. Sekarang Bagas yang malas menyerahkan semuanya pada pemasok. Akibatnya, bahan yang dikirim seringkali berkualitas buruk, sayuran layu, makanan laut tidak segar, dan daging yang disuntik air. Koki terpaksa memasak dengan bahan-bahan itu dan kualitas makanan menurun drastis. Pelanggan setia langsung menyadarinya. Mereka komplain, tapi manajer baru yang disewa Bagas justru galak dan tidak bisa menenangkan situasi. Kondisi internal juga kacau. Aturan ketat tentang bonus dan hukuman yang pernah kubuat dihapus oleh Bagas. Karyawan kembali malas, bermain ponsel saat jam kerja. Pelanggan yang meminta tambahan sambal atau ingin membayar harus menunggu lama. Lebih parahnya lagi, dapur tanpa pengawasan mulai mencuri bahan baku, membawa pulang makanan restoran untuk pribadi, menyebabkan kerugian besar. Setiap akhir pekan, aku berdiri di balkon lantai 2 nuansa alam memandang ke seberang, pemandangannya sangat kontras. Di sini, parkiran penuh sesak, tamu hilir mudik, suara tawa, dan denting gelas terdengar riuh. Di sana, papan nama warisan rasa berkedip-kedip karena ada lampu yang rusak dan tak diganti. Meja-meja kosong melompong, karyawan hanya duduk mengusir lalat. Beberapa pelanggan lama yang terlanjur masuk, melihat suasana sepi, langsung memutar mobil mereka dan menyeberang ke nuansa alam. Ketika para pelanggan itu melihatku di nuansa alam, mereka sangat terkejut dan senang. Mereka menyalamiku dan berkata jujur bahwa sejak aku tidak ada, kualitas warisan rasa hancur total. Mereka tidak tahan dengan masakan yang gosong dan pelayanan yang buruk. Berkat testimoni dari mulut ke mulut inilah, pelanggan setia warisan rasa perlahan-lahan pindah KTP ke nuansa alam. Hanya dalam 6 bulan, omzet warisan rasa anjlok. Biaya tetap seperti sewa, listrik, dan gaji terus berjalan membuat modal mereka habis. Bagas mulai berutang ke rentenir untuk bertahan. Pesta-pesta mewah Ibu Hartati pun hilang, digantikan oleh pertengkaran hebat antara ibu dan anak yang terdengar sampai ke jalan. Harta miliaran yang pernah mereka banggakan ternyata hanyalah istana pasir, dan kini ombak kenyataan tanpa ampun menyapunya bersih. Langkahku ini bukanlah sebuah balas dendam yang kejam. Aku hanya menempatkan kemampuanku di tempat yang tepat dan membiarkan hukum karma bekerja. Ketika surat tagihan dari bank dan telepon dari pemasok terus-menerus datang, barulah Bagas dan Ibu Hartati panik. Mereka terbangun dari mimpi kesombongan mereka. Mereka akhirnya sadar bahwa tambang emas yang selama ini mereka nikmati sesungguhnya ditopang oleh pundak ringkih menantu yang telah mereka usir. Suatu malam di akhir tahun, Bandung diguyur hujan gerimis yang dingin. Aku sedang duduk di ruang kerjaku yang hangat menyelesaikan daftar bonus akhir tahun untuk karyawan, ketika resepsionis memberitahu ada yang ingin bertemu. Melalui kamera CCTV, aku terkejut melihat Bagas dan Ibu Hartati. Keduanya berdiri menggigil di depan lobi nuansa alam yang megah.
Bagas tampak sangat kurus, matanya cekung karena kurang tidur. Pakaiannya kusut, tak ada lagi sisa-sisa penampilan necis seorang direktur. Ibu Hartati bahkan lebih menyedihkan. Ia tidak lagi memakai sutra atau perhiasan emas. Ia hanya mengenakan jaket tua. Wajahnya tampak kuyu dan tubuhnya gemetar sambil berpegangan pada lengan putranya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu meminta staf untuk mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu pribadi agar tidak mengganggu pelanggan lain. Saat aku membuka pintu, Bagas langsung maju mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah. Dengan air mata berlinang, ia memohon padaku. Ia menceritakan kondisi warisan rasa yang sudah di ujung tanduk, utang yang mencapai miliaran, pemilik tempat yang menuntut pengosongan, dan karyawan yang mogok kerja karena gaji tak dibayar. Bagas menampar wajahnya sendiri berkali-kali, menangis mengakui kesalahannya. Ia berkata telah dibutakan oleh uang sehingga berlaku kejam padaku. Ia memohon, demi 10 tahun pernikahan dan anak kami, agar aku mau kembali menyelamatkan bisnis itu bersamanya. Ibu Hartati yang duduk di sofa ikut menangis. Beliau menanggalkan semua harga diri dan kesombongannya. Dengan gemetar, beliau mendekat, mencoba menyentuh pundakku. Sambil terisak, beliau mengaku salah. Katanya matanya telah buta termakan omongan teman-temannya sehingga tega menyakiti menantu emasnya. Beliau berjanji, jika aku mau kembali, ia akan menyerahkan seluruh kendali rumah padaku dan akan pindah ke kampung agar tidak lagi mengganggu kami. Melihat dua orang yang dulu dengan sombongnya menginjak-injak harga diriku kini menangis memohon, hatiku terasa campur aduk. Tidak ada rasa puas atau kemenangan, yang ada hanyalah rasa kasihan. Aku menuangkan 2 gelas air hangat, menyodorkannya pada mereka, lalu duduk di seberang. Dengan suara tenang, aku berkata, nasi sudah menjadi bubur. Luka yang ibu dan Mas Bagas goreskan bukan hanya luka fisik, tapi luka di hati, di harga diri saya, dan keluarga saya. Aku mengingatkan Ibu Hartati pada hari di mana beliau tertawa merayakan kepergianku. Aku menjelaskan bahwa kebangkrutan ini adalah akibat dari cara kerja yang tidak jujur dan malas, bukan karena takdir. Aku menatap lurus ke mata Bagas dan dengan tegas berkata, di antara kita, sudah tidak ada lagi kesempatan. Aku sudah punya hidup baru, karier yang stabil di nuansa alam, dan lingkungan yang damai untuk membesarkan anakku. Penolakanku bukan karena dendam, tapi karena aku sudah belajar menghargai diriku sendiri. Akhirnya, dengan sopan aku berdiri, membuka pintu, dan mempersilakan mereka pulang. Punggung keduanya yang bungkuk menghilang di balik pintu kaca, ditelan oleh hujan yang dingin, meninggalkan air mata penyesalan yang sudah terlambat untuk menyelamatkan sebuah rumah tangga yang telah hancur. Setelah pertemuan malam itu, aku tahu aku harus menyelesaikan semuanya secara hukum, agar bisa melangkah maju dengan bebas. Aku mendatangi sebuah kantor pengacara ternama di Bandung dan memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan cerai sepihak. Sidang perceraian dan pembagian harta Gonogini digelar di awal musim semi yang hangat. Di ruang sidang, Bagas duduk di seberangku dengan kepala tertunduk. Ibu Hartati juga hadir, duduk diam di sudut ruangan dengan mata lelah penuh penyesalan. Dengan bantuan pengacaraku, aku menunjukkan semua bukti kontribusiku dalam membangun warisan rasa, mulai dari buku-buku catatan keuangan tulisan tanganku, salinan kontrak dengan pemasok atas namaku, hingga rekaman pesan-pesan hinaan yang pernah mereka kirim. Aku juga menghadirkan 2 mantan manajer sebagai saksi. Di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan, pengacara Bagas tak bisa berkata apa-apa. Pengadilan akhirnya memutuskan dengan sangat adil. Aku mendapatkan bagian terbesar dari aset restoran karena terbukti bahwa usahaku adalah faktor penentu keuntungan. Hak asuh anak juga jatuh ke tanganku, dengan kewajiban bagi Bagas untuk memberikan nafkah bulanan. Selain itu, karena adanya bukti kekerasan mental, keluarga mantan suamiku diwajibkan membayar ganti rugi atas pencemaran nama baik. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan surat putusan di tangan, langit terasa begitu cerah. Bagas mengejarku sampai ke parkiran. Kali ini ia tidak lagi marah atau menangis. Dengan ragu, ia menatapku dan mengucapkan permintaan maaf yang tulus dari lubuk hatinya. Ia mengakui dirinya adalah suami dan ayah yang gagal.
Ibu Hartati juga mendekat, matanya merah, sambil memegang tanganku dengan suara tercekat. Ia berkata bahwa ia telah menyadari kesalahan terbesarnya. Musibah ini adalah harga yang harus ia bayar atas kesombongan dan keangkuhannya. Beliau mendoakan kami berdua agar selalu damai, dan berharap suatu hari nanti aku bisa mengizinkannya untuk sesekali menengok cucunya. Melihat penyesalan mereka, hatiku terasa lega. Tak ada lagi dendam. Aku mengangguk dan berkata, yang sudah berlalu, biarlah berlalu, saya tidak akan menyimpannya di hati. Cucu tetaplah darah daging keluarga. Kapanpun kakek dan nenek rindu, telepon saja, nanti saya atur waktunya. Aku sadar memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri agar aku bisa dengan tenang membesarkan anak. Waktu berlalu, restoran warisan rasa akhirnya bangkrut total. Keluarga Bagas menjual rumah peninggalan itu dan pindah ke sebuah apartemen sederhana di pinggir kota, menjalani hidup yang tenang, jauh dari kemewahan semu. Sementara itu, dengan uang hasil pembagian aset dan penghasilan tetapku sebagai direktur di Nuansa Alam, aku berhasil membeli sebuah rumah yang nyaman untukku dan anakku. Di akhir pekan, aku memasak makanan lezat dan bermain dengan putraku di atas karpet yang hangat. Seorang wanita yang telah melewati begitu banyak badai akhirnya menemukan pelabuhannya sendiri. Aku melangkah keluar dari pernikahan itu dengan kepala tegak, tanpa dendam, hanya dengan harga diri, kemandirian, dan hati yang penuh cinta.